Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Wal Arofah Windiani SHM Hukum, dosen senior Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Uh, Pada kesempatan kali ini, untuk Sobat Hukum, kita akan membahas mengenai perbedaan hak anak angkat dengan hak anak kandung, termasuk hak waris dan hak lainnya. Nah, senang sekali nih kita bisa menghadirkan Ibu Dokter Arfah yang senior banget nih katanya di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Boleh izin Bu, ini untuk ada pertanyaan dari Pak Abdul Rosyad yang masuk ke email kita, tanya hukum uh, tanya hukum.id ya. Pertanyaannya tentang yang tadi Bu, perbedaan hak anak angkat dengan hak anak kandung ya. Karena Pak Rosyid ini dia tidak menjelaskan secara detail ya Bu ya, maksudnya hak hak Ya, apa aja gitu, hak waris atau hak apa aja, masuk agama beliau apa gitu. Jadi kalau Ibu berkenan ya kita bisa bahas dari segi perdata, dari segi agama atau dari segi adat gitu. Bagaimana nih Bu penjelasannya? baik, sebelumnya saya tanya dulu nih durasi waktu saya jam sampai berapa ya? Berapa menit atau berapa jam? Biasanya Zoom paling ini terputus biasanya setengah jam lah, nggak apa-apa kali Bu. Setengah jam ya. Baik, Ya, 45 menit biasanya ya. iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas kesempatan untuk masuk ke dalam materi ini dan terima kasih juga kepada Pak Abdul Rosyad yang sudah memberikan banyak pertanyaan sehingga tugas kita adalah menjawab apa yang ditanyakan tetapi tidak menutup kemungkinan pasti tidak puas karena memang pertama durasinya sedikit dan yang ditanyakan juga tidak detail. Iya. Nah, tadi terkait dengan kedudukan anak angkat dengan anak Kandung. kandung ya. Ya. Iya. Kalau anak kandung itu prinsip utamanya adalah anak yang dihasilkan dan lahir dalam perkawinan yang sah dan resmi. Jadi prinsip utamanya di situ karena definisi anak angkat ini terkait dengan kedudukan hukum suami istri atau ibu bapaknya. Apakah perkawinannya itu memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta perkawinan itu dicatat. Sehingga manakala anak itu lahir dan dihasilkan dan lahir dalam perkawinan, maka harus dirujuk dulu apakah perkawinannya sah atau tidak. Manakala perkawinannya tidak sah, artinya tidak memenuhi syarat rukun seperti perkawinan dalam Islam atau syarat yang ditentukan oleh agama yang bersangkutan, maka anak itu tetap disebut anak luar kawin. Gitu. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai anak kandung kan. Atau kemudian ada suatu perkawinan di mana ibu bapaknya menikah sah tapi tidak resmi. Maka bisa jadi itu masuk ke dalam kategori anak luar kawin karena tidak tercatat. Nah, di dalam ketentuan atau pembuatan akte kelahirannya pastinya tidak ada nama bapaknya. Karena pada waktu mengajukan akte kelahiran harus membawa buku nikah bapak ibunya. Ini juga persoalan. Jadi Mbak kalau bicara mengenai anak ini mesti merujuk dulu di sana ya. Karena di dalam hukum ada istilah persoalan pokok dan persoalan pendahuluan. Jadi kalau ditanyakan tadi mengenai status hukum anak, maka persoalan itu menjadi persoalan persoalan pokok. Tetapi persoalan pendahuluannya harus kita lihat bagaimana status hukum perkawinan kedua orang tuanya. Ada juga seorang tua yang menikahnya tidak sah tetapi resmi. Misalkan nikah beda agama. Ya, nikah beda agama. Nikah beda agama dalam Islam sudah tidak boleh. Artinya dia tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam syariah dan juga tidak memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 2 ayat 1. Kenapa? Karena tadi tidak sah. Tapi kok resmi? Resmi itu sifatnya administratif.
Dan berdasarkan ketentuan putusan-putusan pengadilan negeri yang banyak mengeluarkan, mengizinkan perkawinan beda agama, maka muncul terminologi baru terhadap perkawinan yaitu izin. Padahal izin ini terkait dengan administratif. Sehingga status hukum anak itu tidak sebagai anak kandung kalau dalam Islam ya. Karena perkawinannya tidak memenuhi syarat rukun kawin dan sebagaimana ditentukan dalam syariat dan juga tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1. Meskipun memang terpenuhilah pasal 2 ayat 2. Jadi artinya perkawinannya tidak sah tapi resmi. Nah, itulah yang kemudian memunculkan persoalan atau akibat hukumnya terhadap status hukum anak. Jadi kalau tadi ditanya tentang status hukum anak, maka anak kandung adalah anak yang dilahirkan secara sah dan resmi dari perkawinan ibu bapaknya. Sementara kalau kedudukan anak angkat adalah anak yang memang di luar perkawinan kedua ibu bapaknya. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam atau instruksi Presiden nomor 1 tahun 74, kalau tadi ditanyakan perbedaan antara anak angkat di dalam hukum Islam ataupun di dalam KUH Perdata atau di dalam kompilasi hukum Islam, maka dinyatakan di dalam pasal 171 huruf H, ya. Karena di situ ada di dalam ketentuan umum pasal 171 itu sampai huruf I. Di dalam huruf A disebutkan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Artinya bahwa anak angkat yang ditentukan di dalam kompilasi hukum Islam ini hanya yang beralih adalah tanggung jawabnya saja terhadap biaya pemeliharaan, terhadap penafkahan anak. Beda dengan hukum perdata. Di dalam hukum perdata kalau anak angkat itu maka kemudian dia menjadi seolah-olah atau ada asumsi hukum bahwa dia adalah anak yang lahir dari perkawinan bapak ibunya. Gitu ya. Iya, dalam Islam nggak dikenal, itu yang disebut dengan tabani, anak angkat. Jadi kompilasi hukum Islam itu memberikan guidance kepada kita bahwa anak angkat itu hanya beralih tanggung jawabnya saja, tidak beralih nasab. Berbeda dengan KUH Perdata, di mana disebutkan dia seolah-olah asumsi hukumnya adalah anak yang lahir dan sah dari perkawinan ibu bapaknya. Maka dianggap sebagai anak angkat dalam administrasi, gitulah. Kemudian tadi yang pertanyaan selanjutnya apa, Mbak? Haknya maksudnya yang ditanya di sini tuh hak waris dan hak-hak lainnya ada perbedaan nggak Bu maksudnya gitu? Pastilah. Jadi makanya kenapa kemudian saya tadi menekankan dulu tentang status perkawinan, karena itu akan bermuara atau akibat hukumnya adalah pada statusnya itu akan berakibat pada hak dan kewajibannya. Jadi kalau di dalam ketentuan kompilasi hukum Islam, maka ini saya menggunakan ketentuan kompilasi hukum Islam karena konkret ya. Kita tidak bicara hadis, enggak. Jadi kita konkret menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam. Karena yang ditanya adalah mengenai perdata dan hukum Islam, maka acuan yang saya gunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sebagai lex generalis dan kompilasi hukum Islam atau instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 yang merupakan lex spesialis. Nah, tadi kalau ditanyakan mengenai hak, maka kalau anak kandung dia punya hak terhadap apa? Terhadap pengasuhan, penafkahan, perwalian. Jadi ada 3 hak yang mengiringi seorang anak, yaitu hak pengasuhan terkait dengan psikologi dia, perkembangan kejiwaan dia, kemudian ada hak untuk mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya, dan ada hak perwalian manakala dia masih di bawah umur. Itu automatically ya. Nah, manakala itu sudah melekat, kemudian orang yang punya kewajiban terhadap hak dia, yang memenuhi kewajiban dia adalah pasti orang tua. Karena kalau bicara hak, maka bicara kewajiban. Manakala muncul hak itu, maka bagi orang yang ada di dalam lingkup dia, orang tua angkat dia, manakala dia meninggal dunia, maka dia punya hak peralihan atas harta orang tuanya, manakala meninggal dunia. Ya, dia punya hak atas peralihan harta orang tuanya manakala orang tuanya meninggal dunia. Atau misalkan manakala orang tuanya bercerai, maka dia punya hak pengasuhan dari ibunya, dia punya hak
penafkahan dari bapaknya, tetapi juga dia punya hak perwalian atas dirinya dari kedua orang tuanya. Jadi artinya putusnya hubungan perkawinan orang tuanya dari anak angkat ini tidak memutuskan kewajiban orang tua terhadap anak dan tidak memutuskan hak anak dari orang tuanya. Prinsipnya itu. Nah, berbeda tadi dengan anak angkat. Anak angkat ini karena dia secara asumsi hukum sebagai anak angkat tetapi hak administrasi saja, maka tadi dia punya hak untuk dinafkahi, dia punya hak untuk diasuh, dia punya hak untuk orang tuanya menjadi wali atas dirinya. Karena dikatakan anak ini belum cakap hukum. Manakala dia sudah cakap hukum, maka terlepas dari perwalian orang tuanya. Nah, manakala orang tuanya meninggal dunia, manakala orang tua angkatnya meninggal dunia, maka dia tidak mendapatkan peralihan hak waris dari orang tuanya. Tidak mendapatkan hak waris. Tetapi ada solusi lain terhadap peralihan harta berupa wasiat atau hibah atau hadiah. Jadi ada solusi lain karena kematian, maka solusinya meskipun dia tidak menjadi tidak mendapatkan harta waris, tetapi dia punya hak untuk mendapatkan wasiat. Bahkan ada yang ditentukan sebagai wasiat wajibah. Demikian, itu karena kematian. Jadi saya ulangi lagi, saya buat state yang lebih luas bahwa anak kandung punya hak atas nafkah, atas perwalian, atas pengasuhan. Kemudian demikian juga terhadap anak angkat. Tetapi lebih pada ketentuan manakala orang tua angkatnya meninggal dunia, maka peralihan hartanya tidak bisa melalui waris, tetapi bisa melalui wasiat atau wasiat wajibah. Berbeda dengan anak kandung. Kalau anak kandung itu orang tuanya meninggal, maka dia punya hak peralihan dari harta orang tuanya kepada dirinya. Demikian Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau ditanyakan apakah sama anak kandung dengan anak angkat terhadap hak-haknya? Hampir sama, tetap banyak perbedaan. Oke. Berarti kalau anak angkat berarti dia nggak bisa dapat waris ya Bu ya? Jatuhnya apa? Tidak. Gimana dapatnya ya? Jadi gini Mbak, kalau karena kematian seseorang, maka peralihan hartanya melalui dua, wasiat atau waris. Sementara kalau tadi hibah, itu peralihan harta manakala yang punya harta masih hidup. Iya. Nah, karena tadi yang kita bicarakan adalah mengenai waris, maka automatically yang menjadi subjek hukum di sini sudah wafat. Karena wafatnya itu, maka ada dua unsur peralihan harta, yaitu melalui wasiat dan waris. Jadi anak angkat tidak mendapatkan harta waris karena dia tidak sebagai ahli waris, tetapi dia dimungkinkan untuk mendapatkan wasiat atau wasiat wajibah. Nah, berbeda dengan anak kandung, justru anak kandung itu nggak mendapatkan wasiat. La wasiat ahli warisin, tidak mendapat waris bagi ahli waris karena dia sudah mendapatkan bagian peralihan harta itu melalui waris. Demikian. Nah, ini juga sering jadi pertanyaan sih ya Bu ya di masyarakat. Iya. Kayak misalkan kalau ada anak angkat nih, misalnya kayak orang tua dia ngangkat anak sebelum punya anak, terus tiba-tiba nanti dia punya anak, jadi kadang-kadang anak kandungnya itu kayak merasa terancam gitu istilahnya hak warisnya gitu oleh anak angkat ini. Berarti enggak ya Bu ya? Enggak. Enggak, sebenarnya gini Mbak Liza, dia terancam karena di masyarakat kita ini seringkali enggak terbuka. Jadi kalau ada anak angkat enggak dinyatakan bahwa kamu ini anak angkat. Pertanyaannya kenapa enggak dibuka bahwa status dia anak angkat. Nah, nanti takut lari, takut kecewa. Padahal dalam Islam sudah dijelaskan tidak boleh itu. Harus disebutkan siapa bapaknya. Dan anak angkat itu tidak boleh memutus nasab. Tidak boleh memutus nasab. Itu haram itu hukumnya. Tidak boleh. Jadi tadi kalau dikatakan nanti akan menimbulkan jealous ya antara
karena kan biasanya kalau ngangkat anak itu biasanya untuk mancing ya, Ya, mancing biasanya. supaya punya anak, nah mancing supaya punya anak. Nah pancingan ini kalau dia sudah memang sudah waktunya untuk tahu siapa sebenarnya orang tuanya, itu harus dikasih tahu, karena antar anak kandung dengan anak angkat kan tidak bermahram, Hmm. boleh kawin antar mereka. Nah tadi pertanyaannya itu akan mendiskreditkan posisi anak kandung dalam perolehan waris karena yang ada duluan adalah anak angkat gitu tadi ya. Ya, Ya kalau orang tuanya ya harus punya kewajiban menjelaskan bagaimana kedudukan dia, bukan sebagai anak kandung. Demikian. ah, satu lagi Bu ya, izinnya Bu bertanya. Ya, Terkait silakan. apa wasiat wajibah tadi ya Bu ya? Iya, wasiat wajibah. Iya, itu bagaimana Bu? Jadi wasiat wajibah berbeda dengan wasiat pada umumnya. Kalau wasiat pada umumnya misalkan saya punya spidol ini, saya bilang Mbak Yeliza, kalau saya wafat, spidol ini buat Mbak. Hmm. Artinya spidol ini tidak beralih sebelum saya wafat. Hmm. Dia akan beralih manakala saya wafat beralih kepada Mbak Yeliza. Jadi Mbak Yeliza ini sebagai penerima waris, saya pemberi waris. Penerima wasiat, saya pemberi wasiat. Berbeda dengan wasiat wajibah. Tadi anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya. Di dalam kompilasi hukum Islam dimungkinkan adanya peralihan harta dari yang meninggal kepada anak angkat. Caranya adalah para ahli waris, ya. Saya tidak pernah mengemukakan wasiat kepada anak angkat saya atau kepada ahli waris saya yang lain. Tetapi ahli waris saya yang lain tahu bahwa ada kedekatan psikologis antara saya dengan anak angkat. Maka para ahli waris ini bersepakat memberikan bagian dari harta waris yang mereka dapatkan maksimal sampai batas sepertiga. Jadi yang mengemukakan keinginan peralihan itu bukan dari saya sebagai pemilik harta, tetapi dari para ahli waris. Jadi ditentukanlah, oke ini karena anak angkat, dia punya kedekatan psikologis dan lain-lain kepada almarhumah, pada saya misalkan, maka para ahli waris sepakat dan mengajukan ke pengadilan agama kalau dia beragama Islam untuk memberikan wasiat wajibah. Jadi prinsipnya tadi kalau wasiat wajibah tidak ada pernyataan wasiat dari pemilik harta. Dia ada penentuan atau dari para ahli waris lain untuk dapat beralihnya harta dari saya kepada anak angkat. Demikian, Mbak. Iya. Maaf Bu, saya batuk-batuk terus. Orang lagi ini banget sekarang. Iya, lagi musim penghujan kan sore-sore Oke. terus kan. Jadi kurang sehat jadinya. Oke, segitu aja kali ya Bu ya bahasanya Bu ya. Iya, Saya rasa iya. sudah cukup bisa dimengerti ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, saya tutup dulu ya Bu ya. Baik, baik. Baik, Sobat Tanya Hukum, demikian penjelasan dari Ibu Dr. Arofah Windiani selaku dosen senior Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta terkait pembahasan kita tadi tentang perbedaan hak anak angkat dengan hak anak kandung. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya, atas waktunya. Iya, semoga ini bisa bermanfaat terutama untuk Pak Abdul Rosyad ini yang bertanya melalui email kita dan mungkin ada juga penonton yang lain pemirsa Tanya Hukum yang mungkin mempunyai pertanyaan yang sama mungkin melalui bincang kali ini bisa setidaknya apa namanya tadi yang beredar luas di masyarakat tentang kekhawatiran anak angkat akan menyerobot hak anak kandung tadi sudah terjawab istilahnya gitu ya. Insya Allah. Oke, ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama. Demikian bincang kita dengan Bu Dr. Arofah. Selamat jumpa kembali nanti di episode selanjutnya di Tanya Hukum. Semoga nanti kita bisa menghadirkan Bu Arafah lagi kalau ada pertanyaan tentang hak waris lagi ya.
Ya, Terima demikian. kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeliza. Sama Bu.